Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Wala 'alal badawi ta'alluma ma yahrumu al-julus bihi minal masakin. Kemudian janganlah mengajari orang-orang pegunungan tentang bagaimana cara makan ala restoran di Jakarta. Nggak perlu ya, ngapain orang-orang di pegunungan diajari cara makan, sendoknya begini, pisaunya begini. Nggak perlu, itu sangat tidak perlu sekali. Kira-kira seperti itu, yaitu ilmu yang harus ditinggalkan lah, tidak ada faedahnya. Fadzalika aidan wajibun bihasabi ma yaqtadihi al-hal, fama ya'lamu annahu yanfaq anhu la yajibu ta'limuhu la yajibu ta'allumahu wa ma huwa malabis lahu yajib tambih alaiha. Ada juga yang sesuai dengan keadaannya. Contohnya apa? Kama laukana indal Islam labisan lil harir au jalisan bil ghadab au nadiran ila ghairi di mahram. Misalnya bagaimana pakaian dalam Islam? Misalkan ada orang masuk Islam karena saking kayanya pakaiannya dari sutra, maka kemudian apa? Ya dia harus mempelajari hukum memakai sutra itu, fardu ain. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dulunya punya kebiasaan duduk-duduk nongkrong-nongkrong di bar misalkan, ya itu harus dipelajari bagaimana haramnya dan sebagainya. Itu fardu ain hukumnya. Fayajibu ta'rifuhu bidzalika, maka wajib mengetahui itu. Wa ma laisa malabisan lahu walakin bisadadit ta'arud lahu alal qurb kal akli wa syurbi fayajibu ta'allumahu. Begitu juga hal-hal yang dekat yang akan dia lakukan. Dia masuk Islam pagi hari habis sarapan, dia baru masuk Islam. Siang hari dia akan makan lagi, maka mempelajari makanan yang minuman yang haram itu juga hukumnya fardu ain. Mempelajari sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau tadi yang pertama mempelajari sesuatu yang harus dilakukan, tapi yang kedua ini mempelajari sesuatu yang harus ditinggalkan. Yang biasanya makan babi misalnya, makan yang tidak beraturan, ya kemudian ya harus dirubah. Kalau dia masuk Islam, larangan-larangan untuk dimakan ini, setidaknya dia harus tahu minuman yang dilarang ini, dan sekedarnya juga harus tahu. Itu fardu ain, mempelajari ilmu yang ketika dia mempelajari itu kemudian meninggalkan hal yang sudah dia ketahui. Hatta idza kana bi balatin yata'ata fihi syurbul khamr wa aqlul lahmil khinzir wa yajibu ta'limu dzalika wa tambihi alaihi wa ma wajaba ta'limahu wajaba alaihi ta'allumahu. Atau dia mau bepergian ke suatu daerah yang di sana daerahnya itu kebiasaannya makan daging babi dan kemudian minuman keras. Misalnya orang yang masuk Islam itu di Indonesia atau di Jakarta dan lingkungannya orang-orang Islam, kira-kira mungkin kalau warung-warung di sekitar itu sudah aman. Akan tetapi dia punya rencana untuk pergi misalnya ke suatu negara, ya negara itu tidak ada halal dan haram, ya maka wajib juga dia mengetahui mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Jangan sampai ketika di sini dia makan nggak dikasih tahu mana yang halal mana yang haram karena dianggapnya halal semua. Kemudian dia pergi ke suatu negara yang di sana makanannya daging babi dan minuman keras, dianggapnya sama saja. Maka mempelajari itu hukumnya fardu ain, wajib sekali. Maka dikatakan wa ma wajaba ta'limuhu wajaba alaihi ta'allumahu.
Segala sesuatu yang wajib mengajarkannya, maka wajib juga mempelajarinya. Jadi ketika mempelajari itu wajib, mengajarkannya juga wajib. Ketika mengajarkannya itu wajib, maka mempelajari ilmu itu juga wajib. Jadi yang punya kewajiban di sini bukan hanya orang mu'alaf itu sendiri. Jadi ulamanya juga punya kewajiban. Jadi ketika ada mu'alaf, ada ulama. Ulama itu wajib ngasih tahu. Ya, yang mu'alafnya juga wajib mencari tahu. Jadi kalau mu'alafnya sudah nyari tahu, ulamanya nggak mau ngasih tahu, ini malah ulamanya yang kena. Kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, wa amal i'tiqadat, dan hal-hal yang berurusan dengan i'tiqad atau keyakinan. Wa amalul qulub, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ruhaniyah atau perbuatan-perbuatan hati. Fayajibu ilmuha bihasabil khawatir, maka mempelajarinya itu berhukum wajib sesuai dengan keadaan hatinya atau getaran hatinya bagaimana. Fa in khatara lahu syak bil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimata syahadah fayajibu alaihi ta'alluma ma yatawassal bi ila izalati syak. Ketika dalam hatinya itu ada keraguan-raguan lagi, bener enggak sih? Maka dia wajib mempelajari lebih dalam lagi tentang syahadah itu. Jadi dia masuk Islam tapi masih ragu-ragu gitu, maju mundur gitu. Maka dia wajib mempelajari lebih dalam tentang maksud atau makna-makna yang terkandung di dalam syahadah. Yang mana dengan belajar itu kemudian dia punya keyakinan yang kuat. Biasanya kan orang masuk Islam itu macam-macam modelnya. Ada yang masuk Islam karena dia sudah yakin, ada yang masuk Islam karena dia ingin misalnya ingin menikah misalnya. Jadi kan biasanya agak masih masuk Islam karena sesuatu. Jadi kadang-kadang di hatinya itu masih ada syak. Maka itu perlu juga dikasih pelajaran-pelajaran yang keraguan itu supaya hilang. Kira-kira seperti itu. Kemudian fa illam yahdur lahu dzalika wa mata qabla ayyataqida anna kalamallahi subhanahu qadim. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada gerak hati atau kerentek kalau bahasa Jawanya itu. Kalau tidak ada getaran hati yang merusak itu, akan tetapi kemudian tiba-tiba setelah itu dia meninggal sebelum dia mengetahui tentang kalamullah itu qadim dan sebagainya, misalnya belum mengetahui sifat-sifat Allah. Bagaimana wa annahu mar'i wa annahu laisa mahallan lil hawadis illa ghairi dzalika mimma yudkaru fil mu'taqadat faqad mata 'alal islami ijma'an. Jadi ketika dia sudah bersyahadat, akan tetapi dia belum tahu Allah itu qadim, sifat Allah itu qadim, kalam Allah itu qadim, misalnya seperti itu. Kemudian dia mati, maka secara ijma'nya ulama dia dikatakan mati dalam kondisi Islam. Jadi seperti contoh yang pertama tadi saya katakan, ketika dia jam 8 mengucapkan kalimat syahadah, jam 10-nya meninggal padahal dia belum sholat duhur misalnya, maka dia mati dalam keadaan mati yang muti'an lillah atau mati dalam keadaan Islam. Jadi karena apa? Duhur belum waktunya. Berbeda ketika dia masuk Islamnya duhur, sampai jam 2:30 belum sholat duhur misalnya, kemudian dia mati, nah dia kena dosa lah minimal tidak sholat duhur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, walakin hadil khawatir al-mujibah lil i'tiqadat ba'duha yaqtur bitat wa ba'duha yaqtur bisima' min ahlil balad. Kekhawatiran atau kerentek atau getaran-getaran hati yang membuat keraguan itu ada dua unsur yang mempengaruhinya. Ada yang unsur dari dalam dirinya sendiri, ada juga dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal. Jadi kalau kita pernah ketemu dengan orang-orang mu'alaf itu, mesti dia akan dipengaruhi oleh
teman-temannya, keluarganya untuk balik lagi ke agama yang sebelumnya, maka itu dia wajib mempelajari lebih dalam lagi agar kuat. Ada juga yang saya contohkan tadi, karena dia nikah, karena ingin nikah dengan orang muslimah, lalu dia menjadi mualaf. Nah ini kan berarti masih ininya masih lemah. Berbeda ketika yang dia sudah cerdas, sudah pinter, dia masuk Islam sudah kuat. Fa in kana fi baladin sya'a fil kalam batana taqin nas bil bidah bayam bagi ayusona fi awali bulughi anha bitalqinil haq. Ketika lokasi di mana dia tinggal itu pengaruhnya sangat negatif, maka seyogianya mereka itu diberi nameng atau diberi pemeliharaan yang cukup di awal baliknya atau di awal Islamnya. Jadi ini kasus ini sebenarnya sama awal masuknya Islam seseorang dari manapun, dari dia kecil kan wajibnya itu ketika dia balik, atau wajibnya ketika dia masuk Islam bagi orang-orang yang asalnya tidak beragama Islam. Kalau secara fitrah berarti yang ketika dia balik itulah kemudian dia punya kewajiban fardhu ain untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Ketika dikhawatirkan lingkungan ini tidak baik, maka ya anak itu harus dicecer dengan pengetahuan tentang yang hak. Ya kalau sekarang mungkin gampangannya ya minimal harus dipesantrenkan lah. Kalau anak-anak zaman milenium 3 itu kalau nggak dipesantrenkan, ya bagaimana? Susah. Apalagi sudah SMA tambah susah lagi. Jadi mulai dari dia balik itu harusnya sudah di lingkungan yang memberi pengetahuan yang kuat tentang keimanannya. Fa innahu law alqa ilahi al-batil lawajabat izalatahu an qalbi. Dan ketika terjadi hal-hal yang batil yang ada di dalam hatinya, maka untuk membersihkan kebatilan dalam warubama asarodalik, meskipun toh itu susah sekali. Kama annahu law kana ada muslim tajiron wa qad sya'a fi bil baladi muamalatur riba. Contoh kecilnya, seandainya orang muslim itu tajiron, tajir itu pedagang ya, atau kalau kita tajiron atau pedagang kaya lah. Wa qad sya'a bil baladi muamalatur riba, akan tetapi di lingkungan itu sudah mewabah proses atau bentuk-bentuk transaksi ribawi. Wajib alaihi ta'allum al-hadar minar riba, maka dia wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan riba. Karena kadang-kadang pedagang itu terbawa gitu. Umumnya begini kok begitu. Yang pengusaha-pengusaha dan sebagainya, kalau orang-orang muslim kaya kan kadang-kadang yang penting aset nambah dan sebagainya, itu maka dia punya fardhu ain untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan riba. Minimal dia ada warning dari pengetahuan. Wa hadza huwa al-haq fil ilmi alladhi huwa fardhu ain, dan inilah yang dia maksud dari ilmu yang fardhu ain, hukum mempelajarinya. Wa ma'nahu al-ilmu bikaifiyatil amal al-wajib, yakni yang dimaksud adalah ilmu-ilmu tentang tata cara mengetahui sesuatu yang hukumnya wajib. Jadi intinya ilmu yang fardhu ain adalah ilmu yang mana mempelajari sesuatu yang difardukan kepada kita. Kalau kita difardukan sholat, maka mempelajari tentang sholat itu hukumnya fardhu ain. Kalau kita menjadi orang kaya, maka ilmu atau mempelajari tentang zakat itu fardhu ain. Kalau kita sudah punya kesempatan untuk pergi haji, maka ilmu mempelajari haji itu hukumnya fardhu ain. Dan sebagainya, yang mana itu wajib, maka mempelajarinya adalah wajib. Faman alima al-ilma al-wajib wa waqtu wujubihi faqad alima al-ilma alladhi huwa fardhu ain. Barang siapa yang mengetahui tentang
ilmu-ilmu yang wajib beserta waktu-waktunya, maka dia akan mengetahui ilmu yang fardu ain. Jadi ketika kita tahu sholat itu fardu ain, ya maka mengetahui ilmu tentang sholat itu fardu ain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa ma dzakarahu as-sufiyah min fahmi khawatiril adwi walamatil malaki haqqi aidan. Adapun yang disampaikan oleh orang-orang ahli tasawuf tentang pemahaman khawatiril adu atau sinyal-sinyal dari musuh, walamatil malak, dan perilaku-perilaku yang bersifat malaikah, hakun aidon, yaitu juga wajib juga mengetahui perilaku mana ini yang benar, mana ini yang salah. Walakin bihakiman yatasaddalahu, akan tetapi bagi orang-orang yang ada hubungannya dengan tasawuf itu, karena tadi disampaikan sebagian ulama mempelajari ilmu tasawuf itu hanya khusus bagi orang-orang tertentu saja. Fa idza kana al-ghalib 'anal insan la yanfaq an dawa'i syarr wa riya' wal hasad fayalzamahu ayyata'allam min ilmi rub'ul muhlikat. Ketika masyarakat umum atau umumnya manusia tidak bisa terlepas dari dorongan-dorongan negatif, keburukan, hal-hal yang bersifat buruk, riya, hasad, kebencian atau iri, maka wajib bagi mereka untuk mengetahui atau mempelajari ilmu tentang hal-hal yang muhlikat, hal-hal yang merusak. Jadi ketika lingkungan kita, misalnya lingkungan seseorang itu negatif, lingkungannya udah penuh dengan intrik misalkan, penuh dengan orang yang iri, penuh orang yang riak, maka wajib hukumnya orang muslim itu mempelajari ilmu-ilmu tentang seperempat bagian dari buku atau dari kitabnya Al-Ghazali tentang Rub'ul Muhlikat, hal-hal yang menghancurkan. Ma yara nafsahu muhtajan ilaih, apa yang dianggap dia butuh, ya. Nanti masalahnya apa kok berkembang masalah riak di kampungnya, ya dia harus mempelajari riak itu apa, bagaimana hukumnya, apa dampaknya, dan bagaimana contoh-contohnya. Nanti ada semua di dalam kitab di bagian Rub'ul Muhlikat menurut Imam Al-Ghazali. Wa kaifa la yajibu alaihi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun syuhkun muta wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Bagaimana Imam Ghazali berani mengatakan bahwa kalau lingkungannya seperti itu kemudian dia harus fardu ain mempelajari Rub'ul Muhlikat yang dia tulis atau yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Ternyata Imam Al-Ghazali mendasarkan itu kepada hadis Nabi yang mengatakan salasun muhlikatun, 3 hal yang akan merusak seseorang. Yang pertama syukun mutok, kekikiran yang diikuti. Jadi orang rasa kikir yang diikuti. Kita tahu bahwa orang yang kikir itu bukan orang yang miskin biasanya. Orang yang kikir itu biasanya karena orang yang duitnya banyak. Kalau orang miskin kadang-kadang malah lebih dermawan. Sesama orang miskin kadang lebih dermawan. Ya kita mungkin bisa gambarkan diri kita lah. Ketika kita punya duit sedikit kita bisa berbagi. Tetapi kadang-kadang kalau kita duitnya nambah, keinginan kita nambah. Jadi untuk berbagi itu susah. Wah enggak, mau saya buat beli ini, kan gitu. Berbeda ketika uangnya sedikit, nggak bisa buat beli apa-apa, akhirnya ya dibagi-bagi. Nah ini jangan sampai kita itu ketika sudah diberikan kelebihan oleh Allah, diluaskan rezekinya, kemudian kita mentaati kekikiran kita itu. Sudah punya kelebihan, kok malah nggak nambah dermawannya, kok malah nambah kikirnya. Itu akan merusak dirinya. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti.
Ini juga biasanya orang-orang yang cukup banyak duitnya. Jadi orang yang mengikuti nafsu itu rata-rata kan yang punya duit, mau kemana-mana bisa, mau tidur di hotel bisa, istilahnya gitu. Mau makan makanan apa bisa, semuanya diturutin. Jadi kalau diturutin semuanya itu akan merusak dirinya. Jadi pengen ini beli, pengen ini beli, semuanya dibeli, itu akan merusak dirinya. Atau hawa-hawa nafsu yang lain yang dituruti maka akan rusak. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang atas dirinya itu juga akan merusak. Kadang orang kagum atas dirinya itu ya hampir setiap lini ke seseorang itu ada kesempatan untuk kagum atas dirinya. Jadi tidak hanya orang yang kaya, barangkali ada orang yang cakep, dia akan kagum dengan kecakapannya. Orang yang pinter akan kagum dengan kepintaran dirinya. Orang yang kaya akan kagum dengan kekayaan dirinya. Nah itu juga merusak ya, tentunya mungkin akan merusak keimanannya juga. Kalau orang bagaimana orang miskin bisa ijabul mar'i yang sesuai dengan standarnya. Barangkali dia miskin tapi kemudian dia misalkan mengemis satu hari dapat 25 juta misalkan, akhirnya kagum, ini loh saya pengemis yang hebat. Itu juga masuk juga misalnya, meskipun ya secara aturan ya sah-sah saja sebenarnya. Nah, setiap lini ada kesempatan, maka tidak ada orang yang bisa terlepas dari ini. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, ini adalah 3 hal yang akan merusak manusia. Maka seyogianya setiap manusia itu mempelajari ini agar meninggalkannya. Wala yanfaqu anha basyarun, dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang terlepas dari 3 hal itu. Jadi kayak itu ya bawaan dari pabriknya sudah ada, tetapi harus seperti itu. Karena tidak ada orang yang bisa mengosongkan penuh, itu juga tidak ada. Di dalam Al-Quran kita mengenal bahwa fa'amma man khaffat mawazinuhu dan wa amma man khaffat wa amma man thaqulat mawazinuhu. Di situ kan barang siapa yang timbangannya ringan dan timbangannya berat. Jadi bukan berarti tidak ada dosa sama sekali, tidak. Rata-rata manusia itu ya dibekali 2 kantong ini, tinggal yang berat yang mana. Makanya ketika ada orang-orang mengaku paling suci, tidak pernah berdosa, ya tidak bisa dikabulkan kata-kata seperti itu, kecuali para rasul, kira-kira seperti itu. Wa baqiyatun ma sanadkuruhu minal madmumat ahwalul qalbi kal kibr wal ujb wa akhwatuha tatabi'u hadhihi salas al mulikat. Dan Imam Ghazali akan melanjutkan pembahasannya dari 3 itu, kemudian ditambah dengan tentang sombong dan al-ujub, bangga diri, wa akhwatuhuma, dan saudara-saudaranya, ya penyakit-penyakit hati lah ini, hasad, riya, sombong, ghibah, namimah dan sebagainya. Nanti pada Rub'ul Muhlikat ada di juz yang lain, atau di 1/4 kitab dari Ihya Ulumuddin ini di bagian yang lain. Wa izalatuha fardhu ain, dan menghilangkan hal demikian itu hukumnya fardhu ain. Wala yumkinu izalatuha illa bi ma'rifati hududaha wa ma'rifati asbabiha. Illa bi ma'rifati hududiha wa ma'rifati asbabiha. Dan tidak mungkin hal itu bisa hilang tanpa mengetahui sebab-sebabnya dan batasan-batasan. Jadi sesuatu kalau kita ingin menghilangkan, maka kita harus mengetahui sebabnya apa. Contoh mungkin yang paling dekat dengan kita, bagaimana menghilangkan banjir di Jakarta. Contohnya ini, itu tidak akan bisa terrealisasi ketika tidak diketahui apa sih sebab-sebab banjir dan apa batasan-batasannya. Kalau tidak diketahui kan nggak bisa. Maka harus diketahui sebabnya banjir itu apa. Apakah airnya yang kelebihan atau sungainya yang tidak cukup, atau kedua-duanya, sungainya tidak cukup, airnya kelebihan. Kalau sudah bisa diketahui itu, maka baru bisa itu diselesaikan. Ini juga di dalam masalah diri kita juga gitu. Penyakit-penyakit dalam dari diri kita itu
tidak akan bisa diobati ketika tidak tahu sebabnya. Maka ketika kita ke dokter misalnya akan ditanya sakit begini-begini sebabnya apa, kemarin makan apa saja kan gitu. Itu mah Bapak Ibu datang ke dokter, dokter saya sakit apa ya? Ya dokternya nggak tahu. Ya, dokter itu kan nggak tahu, nggak ada tulisannya. Ketika Bapak datang ke dokter kan langsung nggak ada tulisannya Bapak sakit tipes, kan nggak ada. Mesti akan diurai dulu sebab-sebabnya apa, kenapa, bagaimana, berapa lama, baru kemudian disimpulkan, oh ini gejala ini, kan gitu. Pun sama di dalam hati kita itu juga sama. Kenapa kita bangga diri? Ya, mesti ada sebabnya. Kenapa kita sombong? Mesti ada sebabnya. Lah kalau nggak diketahui sebabnya, ya obat itu yang ngawur, nanti diobati ngawur malah tambah parah atau bisa-bisa malah mati, kira-kira seperti itu. Itu juga di dalam urusan hati, nanti di dalam kitab yang lain itu juga seru. Jadi diketahui dulu sebabnya apa. Kalau nggak diketahui tiba-tiba orang ulama langsung dikasih ini obatnya, orang bisa stres. Obat itu harus disesuaikan dengan penderitanya juga, penyakitnya. Mentang-mentang misalnya ini penyakit ini obatnya ini, sementara dia punya alergi yang lain, ya kan malah berbahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa ma'rifatu alamatiha wa ma'rifatu ilajiha, mengetahui tanda-tandanya, kemudian mengetahui cara-cara, langkah-langkah untuk mengobatinya. Fa inna man la ya'rifu syarr yaqau fi, barang siapa dia tidak mengetahui keburukan maka dia akan jatuh ke sana. Jadi kalau kita tidak mengetahui oh ini hitam, ini putih, ya kita terabas saja. Oh ini salah, ini benar, nggak tahu misalnya, ya lewat aja. Kayak orang misalkan, contoh misalnya, orang pergi ke luar negeri dan dari dalam negerinya dia sudah nggak tahu makanan halal itu apa, makanan haram itu apa. Semua makanan dimakan, dicobain semua, nggak tahu. Maka seseorang yang tidak tahu batasan itu, maka dia akan melewati batasan-batasan. Orang nggak tahu rambu-rambu misalnya, contoh gampangnya lah. Bapak Ibu naik kendaraan di jalan utama di Jakarta misalnya, tidak ngerti rambu-rambu, tabrak aja, ya nanti bisa didenda, kira-kira seperti itu. Wal ilaj wa muqabalatu sabab bididdihi, dan cara-cara pengobatan itu adalah melawan sebab-sebabnya. Maka ketika sesuatu tidak diketahui sebabnya, maka tidak bisa diobati. Misalnya sebabnya orang itu ngantuk apa misalnya, sebabnya orang itu lapar itu apa. Nah kira-kira ketika sudah diketahui, oh harus dilawan, maka perlawanan inilah kemudian obatnya. Obat itu kan sebenarnya sama-sama sesuatu yang bergerak juga. Kalau bakterinya ini dilawan bakteri ini kan gitu. Jadi ketika diketahui bakteri yang ada di dalam diri manusianya ini yang menjadikan manusia itu sakit ini, maka kemudian disuntikkanlah obat yang akan menghasilkan bakteri ini yang akan berperang melawan bakteri yang itu. Jadi gitu, ada peperangan di dalam tubuh kita itu. Ada dua bakteri yang satu mengalahkan yang lain. Maka ketika yang positif itu kalah, yang negatif yang menang, ya kita sakit. Itu gambaran dalam sakitnya jasad. Dalam rohani pun sama. Ketika hal-hal negatif menguasai hati kita, ya kita itu akan sakit hatinya. Bagaimana? Ya kita harus memasukkan energi-energi yang positif untuk mengalahkan yang negatif itu. Kira-kira seperti itu. Wa mimma yanbaghi ayyubadira fi ilqaihi ilaihi idza lam yakun qad intaqala an millatin ila millatin ukhra al-imanu bil jannati wan nar wal hash wan nasr hatta yu'minu bihi wa yasduqa wa huwa min tatimmati kalimati syahadah. Ini perlakuan kepada orang-orang yang tadi baru masuk Islam atau baru balik di dalam kehidupannya. Ketika dikhawatirkan kalau nggak segera dikasih ilmu dia akan pindah lagi ke agama yang lain, maka harus segera juga dimasukkan pengetahuan-pengetahuan tentang surga, neraka, yaumul ba'ats dan sebagainya. Jadi agar mantap. Kadang-kadang orang masuk Islam
karena kok nggak ada perubahan dalam dirinya, kemudian dia keluar lagi cari masuk Hindu, masuk Buddha, jadi malah coba-coba seperti itu. Maka untuk menghindari itu, ketika dikhawatirkan seperti itu, ya harus dikasih pelajaran-pelajaran yang menguatkan keimanannya. Fa innahu ba'da tasdiq bi kauni alaihi salam rasulan yang bagi ayyabham arisalah, karena setelah pengakuan atau syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seyogyanya orang itu harus tahu apa sih risalahnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa anna man ata Allah wa rasulahu falahul jannah wa man asahuma falahun nar. Bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah surga. Sementara barang siapa yang tidak taat kepada keduanya, maka baginya adalah neraka. Faidan tabahta lihada tajrid alimta anal madhabil haq wa hada. Ketika kita sudah mengingatkan itu kepada orang-orang yang baru balik dan orang-orang yang baru masuk Islam, maka itu sudah menjelaskan bahwa inilah aturan-aturan yang hak. Wa tahaqqaqta anna kull 'abdin huwa fi majari ahwalihi bi yaumihi wa lailatihi la yahlu min waqa'in fi ibadatihi wa muamalatihi. Bahwasanya orang yang masuk Islam atau baru balik di dalam kehidupannya, nanti setelahnya akan berlangsung terus-menerus kehidupannya yang akan berisi tentang ibadah-ibadah harian, ibadah-ibadah selanjutnya, dan muamalah atau pergaulan sosial an tajaddadi lawazimi alaihi yang akan terus-menerus berlaku di dalam kehidupannya. Fayalzimahu as-su'al an kulli ma yaqa'u lahu min nawadir, maka wajib bagi dia ketika dia menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalam kehidupannya. Misalkan tiba-tiba ketika dia sholat, ikut sholat orang, bingung, logi kok ada yang sholatnya begini, kira-kira bingung, ini sholat apa? Nah, itu perlu dia kemudian harus bertanya. Misalkan di waktu maghrib atau di waktu zuhur, misalnya dia perjalanan jauh, kemudian istirahat di rest area misalnya. Kemudian ketika sholat zuhur, dia melihat, loh kok orang sholat zuhur cuma 2 rakaat, kira-kira seperti itu. Sementara dia belum tahu, ya maka kemudian wajiblah kemudian dia mengetahui kenapa orang itu sholat zuhurnya 2 rakaat. Oh, ternyata dia kosong. Nanti kan berarti dia harus mengetahui. Fa idza tabayyana annahu alaihi salatu wassalam innama arada bil ilmi al mu'arraf bi alif wal lam bi qouli sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim alim al amal alladhi huwa masyhurul wujub alal muslimin la ghair. Dikatakan ketika sudah jelas bahwa yang dikatakan di dalam hadis Nabi itu menggunakan al-ta'rif tolabul ilmi yang faridatun ala kulli muslimin, maka itu adalah ilmu tentang perbuatan-perbuatan yang mana sudah masyhur, sudah masyhur, sudah terkenal kewajibannya, sudah masyhur fardu ainnya, kira-kira seperti itu bagi muslimin dan bagi orang-orang muslimin dan tidak selain itu. Jadi ketika maksud dari hadis Nabi yang menjadikan dasar ilmu fardu ain itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu adalah ilmu yang sudah masyhur wajibnya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji. Kemudian ya perkembangan. Kalau di dia tempatnya kemudian ada masalah riba, ilmu tentang riba. Di tempatnya ada masalah iri dengki, ilmu tentang hasud. Seperti itu. Tidak keluar dari hal-hal yang ada di sekitarnya atau dari globalnya yang sudah diketahui oleh orang muslim bahwa itulah fardu ain, ilmu-ilmu yang harus dipelajari, yang dipelajari.
Faqad tadha wajhu tajrid wa waqtu wujubihi wallahu alam. Maka sudah jelaslah bentuk-bentuk urutan-urutan atau bentuk-bentuk susunannya dan kemudian waktu-waktu kewajibannya sebagaimana dijelaskan dan contoh-contohnya. Wajibnya seseorang mengetahui sholat ya ketika dia sudah masuk di waktu sholat. Wajibnya dia mengetahui ilmunya zakat ya ketika dia sudah punya harta yang cukup sesuai dengan nisabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pembahasan tentang bab yang kedua tentang ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari oleh orang-orang muslim berdasarkan hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin diskusi? Jika tidak, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wal minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.